Anan, wah luar biasa, anak muda yang penuh potensial ini. Ini jahe apa ini Mas Anan dan umur berapa? Ini jahe merah, Pak. Iya. Jahe merah umur 2 bulan. Rata-rata jahe merah itu dipanen umur berapa Mas Anan? 8 sampai 10. Wis, iya lah kan. Satu bagornya bisa keluar berapa? Pengalaman dari kita Iya. rata-rata itu 2 sampai 3,5. Tidak sulit pemasarannya nanti Mas Anan. Kebetulan dari koperasi kami, dari Karang Taruna kami, kita sudah ada MOU ataupun kerjasama dengan pabrik-pabrik. Kami kira ini komoditas yang menjanjikan nih, untuk membantu untuk meningkatkan pendapatan petani, karena sepertinya budidaya juga tidak sulit nih Mas, sederhana nih. Bahkan dengan bagor-bagor seperti ini, memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah, kayaknya ini bisa dikembangkan dengan baik untuk meningkatkan tadi pendapatan di rumah tangga petani. Perbedaan kenapa kita itu menanam langsung di media tanah atau sering disebut dengan bedengan, dan kita kenapa memilih di dalam bagor atau karung. Nah, ada 3 atau bahkan 5 alasan kenapa kita harus menanam di bagor. Pertama kali itu monitoring, karena jahe itu termasuk komoditas yang gampang dicuri. Nah, setelah kita lihat ini, kalau ada 2 ataupun 3 bagor yang hilang, kita langsung dapat kelihatan. Nah, yang kedua, monitoring terhadap kesehatan jahe. Katakanlah 1 karung ini menguning, kita langsung kita pisah ataupun kita tangani secara tersendiri. Beda dengan bedeng, sekali terkena hama bisa 1 deret terkena hama semua. Yang kedua, penanaman jahe ketika di dalam bagor itu tidak mengenal musim, karena kita sudah berapa kali panen. Ketika musim hujan, air langsung turun, tidak kelembapan di dalam bagor itu terjaga, langsung keluar airnya. Ketika musim panas kita sirami, itu kelembapan di dalam bagor itu juga akan terjaga. Musim kering tidak kekeringan, musim hujan tidak terlampau banyak air. Nah, seperti itu Pak. Media atau bokasi yang kita terapkan di bagor ini adalah pupuk kandang atau sering disebut kohea atau kotoran hewan dari kambing, dan kita campur dengan skam ataupun kulit kopi. Kita fermentasi selama hampir 2 minggu atau lebih. Perbandingan tanah dengan bokasi yang telah difermentasi sebesar 3:1. 3-nya untuk tanah, 1-nya untuk pupuk fermentasi tersebut. Kenapa harus difermentasi? Karena unsur hara di dalam tanah itu beratus-ratus kali lipat dan membunuh bakteri ataupun jamur yang tidak berguna untuk tumbuhan. Jenengan itu tertarik ini? Tertarik karena di lingkungan saya itu banyak sekali guru-guru, petani-petani yang telah mendunia. Sebenarnya contoh guru saya yang sekarang menjadi mitra saya, Pak Mus. Oh, Mustafa ya? Mustafa dari atas itu ya? Ya, itu adalah kopi yang notabene juara nasional dan juara internasional. Itu pun tanpa sekolah ya? Tanpa sekolah, dia salah satu guru saya yang sekarang menjadi mitra saya di kopi. Saya belajar dari beliau untuk menjajaki di dunia pertanian itu secara serius, bukan setengah-setengah. Jadi kebanyakan itu para pemuda tani itu cuma dikaitkan dengan di kebun, dengan pakaian yang lusuh dan tidak menghasilkan. Laba enggak sih nanam ini? Laba Pak? Laba? Dari laba. apanya? Dari produksi atau dari jual bibitnya? Kita dari hulu sampai hilir Pak. Begitu ya? Hulunya itu kita pembibitan, sampai bokasi, sampai bakor, sampai tanam, sampai perawatan, sampai dengan pemanennya. Itu begitu. Jadi kita enggak setengah-setengah. Nah itu kita kalau bisa dikatakan apa tadi, tani milenial. Sahabat tani, kita di lahan jahe. Tolong dijelasin Pak Wisnu untuk proses pasca panen ini. Monggo. Ya, terima kasih untuk
pemangkasan ini hari ini baru mulai pemangkasan. Posisinya agak telat, seharusnya ini di usia 4 bulan kita sudah mulai pemangkasan pertama. Nah ini untuk saat ini kita agak telat, ini usia 7 bulan baru kita pangkas untuk memacu tunas-tunas baru yang tumbuh. Rencana kita panen di usia 10 bulan, kira-kira insya Allah dalam satu karung bisa tercapai minimal 5 kilo. Mulai dipanen usia kita targetnya maju, usianya 10 bulan. Harusnya idealnya itu kan panen 12 bulan. Dengan rata-rata per bagor? Rata-rata per bagor kita bikin minimal insya Allah 5 kilo tercapai dalam satu karung. Sobat Tani, kita menyaksikan panen yang ada di polybag. Polybag ini dari bagor. Bagor. Pada saat harus diairin dulu, airnya ini ternyata alam ini katanya Mas Adnan, bahwa umur jahe setelah dipanen itu ya seperti ini, sudah tua. Dia sudah ingin dipanen. Ini Bapak Ibu Sobat Tani, ternyata ini kita sudah dapatin panennya. Ini rimpang-rimpang ini ternyata bersusun, betul kata Pak Carik tadi. Kalau ini ditambahin umurnya ini akan busuk, ini seperti ini. Makanya inilah proses panen jahe di polybag yang luar biasa Sobat Tani. Ini ternyata banyak sekali. Nah, ini baru sebagian. Makanya ternyata untuk tanam jahe di polybag bisa direkomendasikan di tani pekarangan. Begitu Mas Adnan? Ya, betul Pak. Monggo, untuk harga berapa Mas Adnan? Per hari ini untuk jahe merah 35.000. Kita pembelinya dari F1-nya, Ya. bukan dari silang-silangan apapun. Ini dapat direkomendasikan untuk tani pekarangan. Oh gitu. Karena menurut rumus yang tadi 1,5 meter itu bisa untuk 4 bagor. Jadi berapapun lahan pekarangan nih panjenengan sedaya, daripada tidak terpakai, kita bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah di pekarangan. Tapi kalau produksi saat temanggung itu banyak kan, gimana pasarnya? Nah, kita ada koperasi yang kita namakan Koperasi Sahabat Alam Nusantara. Beliaunya adalah ketua dari Koperasi Sahabat Alam Nusantara. Gimana Pak Nu? Untuk selanjutnya ketika ada panen Raya, banyak sekali. Apakah bisa menampung? Untuk pangsa pasarnya alhamdulillah sampai saat ini kita unlimited. Luar biasa Sobat Tani. Iya. Berarti kebutuhan sangat besar. Kebutuhan sangat besar. Ekspor dan pabrik. Kita tidak ekspor, cuma kita rekanan dengan pabrik. Ya. Ada berapa pabrik Pak Wisnu kita yang sudah kita tanam atau sudah berapa mampu mensuplai pabrik? Kemarin kita ditawari untuk MOU kontrak. Ya. Sekalian dengan kuantitinya, Ya. cuma karena keterbatasan barang, Ya. kita belum berani kontrak untuk kuantiti. Oh. Jadi kita kontraknya kontrak lepas. Jadi ini Sobat Tani, tingkat pertama, tingkat kedua, ini yang tingkat ketiga, bertingkat. Oke Sobat Tani, terima kasih untuk teman-teman Taruna Tani di Desa Pingit. Semoga harapan kita semua, panjenengan juga berhasil. Amin. Besar, menjadi koperasi yang sangat besar. Untuk nanti kita bisa Berkolaborasi. menyerap hasil tani pekarangan di seluruh Kabupaten Temanggung. Siap. Terima kasih Sobat Tani.